Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Dosa besar dan dosa kecil. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa dosa terbagi menjadi dua bagian, satu, dosa besar al-kab petik terbalik air, dan kedua, dosa kecil saga petik terbalik air. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura, ayat 37. Allah Ta'ala juga berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa petik terbalik, ayat 31. Allah Ta'ala juga berfirman, Alladina, yastanibuna kabairol ismi, wal pawahisa, illa lamama, inna rabbaka wasi'ul magfirah, artinya, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dan perbuatan keji, yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya, Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran Surat An-Najm, ayat 32. Juga dalil-dalil As-Sunnah, menunjukkan adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sholatul homsu, wal jum'atu, ila jum'ati, kafaratun lima bainahuna, malam tuksal kabairo, artinya, salat 5 waktu dan salat Jumat, ke salat Jumat selanjutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766, Muslim nomor 89. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Al-kabairu tis'un, al-israku billah, wa qatlu nasamatin, wal firaru minal sahbi, wa qaful musonati, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa ilhadu fil masjidi, wal ladhi yastasiru, wa bukaul walidaini minal hukuki. Artinya, ada 9 dosa besar, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, kabur dari perang, menuduh wanita baik-baik berzina, makan riba, memakan harta anak yatim, melakukan penyimpangan di masjid, tidak membayar upah pekerja, membuat orang tua menangis karena perbuatan durhaka. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad 12/15, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad nomor 6. Dan dalil-dalil lainnya, yang menunjukkan adanya dosa besar, maka mafhumnya, dosa-dosa selain dosa besar, maka termasuk dosa kecil. Kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Para ulama banyak menyebutkan dawabit atau kaidah dalam membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Di antara dawabit dosa besar dan dosa kecil, yang disebutkan para ulama adalah 1. Dosa besar adalah, yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua dosa yang disebutkan secara tegas oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa besar, atau perbuatan yang membinasakan, maka ini adalah dosa besar. Juga yang disepakati oleh para ulama sebagai dosa besar. Al-Qurtubi mengatakan, Kulu dan bin, utliko alaihi, binasi, kitabun al sunatun, au ismaun.an nahu kabirotun, au adimun, artinya, dosa besar adalah, dosa yang dimutlakkan oleh Nas Al-Qur petik terbalik An dan As-Sunnah, atau ijma sebagai dosa besar. Fathul Bari, 15/709.
Maka setiap dosa yang disebutkan oleh Allah, atau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa besar, maka itu dosa besar. Sebagaimana, dalam beberapa hadits di atas, disebutkan, beberapa dosa besar diantaranya syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina, membuat orang tua menangis, dan lainnya. 2. Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka, atau kemurkaan, atau laknat atau azab. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan azab neraka, kemurkaan Allah atau laknat, serta pelakunya disifati dengan kefasikan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan surat An-Nisa petik terbalik, ayat 31 di atas, beliau berkata, yang artinya, dosa besar adalah yang Allah tutup dengan ancaman neraka, atau kemurkaan, atau laknat atau azab, tafsir Ibnu Katsir, 2/282. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Kulu dambin, nasabahullah ta'ala, ilan nari, pawwa kabirotun, artinya, setiap dosa, yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu adalah dosa besar, tafsir Ibnu Katsir, 2/285. 3. Dosa besar adalah, yang terdapat hukuman khusus. Termasuk dosa besar, perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan digandengkan dengan sebuah hukuman tertentu, tidak sekedar dilarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dosa besar adalah, dosa yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin, atau bukan bagian dari kami, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar, dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Fatwa Nurun, Alat Darbil Ibni Al-Utsaimin, 2/24, Asis Syamilah. 4. Dosa yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya dikatakan tidak beriman, atau dianggap bukan bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, kaidah dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama muhakkikin, adalah setiap dosa yang Allah gandengkan dengan laknat, atau kemurkaan atau azab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan, juga yang terdapat penafian keimanan. Menurutku juga, termasuk dosa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya, atau Nabi mengatakan, bukan golongan kami yang melakukan ini dan itu. Fathul Majid, 418. 5. Dosa yang terdapat hukuman hadnya. Dosa besar adalah semua dosa yang terdapat hukuman hadnya di dunia. Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, Laha amarotun, minha izabul hadun, wa minhal iadu alaiha, bil adabi bin nari, wa nahuha fil kitabi, al-sunnah, wa minha waspun sohibuha, bil fiski, wa minha al-lanun. Artinya, dosa besar ada beberapa indikasinya, di antaranya, diwajibkan hukuman had kepadanya, juga diancam dengan azab neraka atau semisalnya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga, pelakunya disifati dengan kefasikan dan laknat, tafsir Ibnu Katsir, 2/285. Syekh Muhammad bin Ibrahim juga menjelaskan, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah, atau laknat, atau digandengkan dengan suatu hukuman di dunia, atau dengan suatu azab di akhirat. Fatwa War-Rasail, 2/54. Konsekuensi dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib di masjid ia membaguskan wudunya dan membaguskan khusyuk serta rukuknya, kecuali itu semua menjadi kafarah penghapus dosa-dosanya yang telah berlalu, selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Dan itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim nomor 228. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadits ini. Manahu, annat dunuba, kuluha tukfaru illal kabairo, fainnaha la tukfaru, qala qodi iyadun, hadal matkuru fil hadisi, min gufronit dunubi, malem tutakabirotun, huwa madabun ahlis sunati, wa anal kabairo, inama tukaffaruhat taubatu, aw rahmatullahi ta'ala, wa fatluhu. Artinya, maknanya, bahwa semua dosa akan diampuni karena amalan tersebut kecuali dosa besar.
Adapun dosa besar tidak diampuni, dengan sebatas amalan tersebut Al-Qadi Iyad mengatakan, bahwa yang disebutkan dalam hadits, yaitu keyakinan, bahwa dosa-dosa akan diampuni selama bukan dosa besar, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Dan dosa besar itu hanya dapat dihapuskan, dengan taubat atau dengan rahmat dari Allah Ta'ala, dan keutamaan dari Allah, Syarah Sahih Muslim Lin Nawawi, 3/112. Juga Nabi SAW bersabda, As-sholatul homsu, wal sum'atu ilal jum'ati, kafarotun, 5 bainahuna, malam tuksal kabairu, artinya, salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa besar, hadis riwayat Muslim nomor 233, dan hadis-hadis yang menyebutkan, penghapusan dosa karena amalan solih semisal ini banyak. Maka dosa kecil itu, akan pupus dan akan hilang dengan sendirinya, jika seseorang melakukan amalan-amalan solih. Namun tidak demikian pada dosa besar. Dosa besar hanya bisa hilang, jika pelakukan bertaubat nasuha. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua, diberikan taufik, untuk bisa melakukan taubat nasuha. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.